Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah punya kekhasan. Khasnya itu seperti ini. Kalau ayat-ayat Al-Quran di surat-surat lain itu biasanya kalam Allah untuk makhluk atau untuk hamba-hambanya. Tapi Al-Fatihah meskipun itu firman Allah, tapi Allah seakan-akan meminjam lisan para makhluknya untuk memulai ayat-ayatnya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah ungkapan hamba kepada Tuhannya. Seakan-akan Allah lewat surat yang dijadikan sebagai pembuka Al-Quran mengajarkan kepada hamba cara untuk berdialog dan bermunajat dan membuka komunikasi dengan Tuhannya. Al-Fatihah adalah ajaran langsung dari Allah bagi hamba untuk bagaimana hamba itu berkomunikasi dengan Tuhannya. Dan bayangkan, ini surat yang luar biasa, surat yang diwajibkan untuk dibaca di setiap sholat fardu kita. Pasti surat ini mempunyai keistimewaan dan mempunyai keunggulan yang luar biasa. Nanti dalam sekilas tafsir yang akan kita bahas, hal-hal itu akan terungkap insya Allah. Selanjutnya kita akan berbicara tentang berbagai macam keutamaan dan fadilah daripada surat Al-Fatihah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa surat Al-Fatihah atau surat Al-Hamd itu adalah asasul Quran, dasar Al-Quran. Diriwayatkan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi annahu qala li Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau berkata kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Rasul berkata seperti ini, ala uallimuka afdala suratin anzalahallahu fi kitabih. Wahai Jabir, maukah engkau aku ajarkan sebaik-baik surat yang Allah turunkan di dalam kitabnya? Qala Jabir, Jabir menjawab, bala bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku. Ya Rasulullah, aku ingin sekali mendapatkan ilmu itu. Alimniha, beritahu aku tentang sebaik-baik surat itu ya Rasulullah. Riwayat kemudian bercerita fa'allamahul hamda ummal kitab. Kemudian Rasul mengajarkan kepada Jabir surat Al-Fatihah yang juga disebut sebagai ummal kitab atau ummul kitab, induk daripada Al-Quran. Rasul kemudian melanjutkan wa qala hiya shifaa'un min kulli da'in illa sam. Surat ini adalah obat bagi segala macam penyakit kecuali sam. Wasam al-maut, dan sam itu adalah kematian. Semua penyakit akan dapat diobati dengan suratul Fatihah kecuali ketika seseorang sudah Allah tentukan ajalnya tiba, kematiannya tiba. Di saat itu Al-Fatihah tidak bisa menjadi obatnya karena bertentangan dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkata, ayyuma muslim qara'a fatihatal kitab u'tiya minal ajr ka'annama qara'a thuluthayil Qur'an. Siapapun dari kalangan muslimin yang membaca surat Al-Fatihah, maka dia akan diberikan pahala seakan ia membaca sepertiga Al-Quran. Wa u'tiya minal ajr, dan akan diberikan padanya pahala ka'annama tasaddaqa ala kulli mu'minin wa mu'minah. Sekali dia baca surat Al-Fatihah, dia akan dapat pahala seakan ia bersedekah terhadap setiap orang mukmin dan mukminah. Saya tidak perlu jabarkan lebih jauh betapa luar biasanya fadilah dan keutamaan daripada surat Al-Fatihah. Sekali membacanya bisa mempunyai pahala yang seperti itu. Dalam riwayat lain, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi
berkata, Innallaha ta'ala qala li ya Muhammad. Allah berkata kepada Ar-Rasul, wahai Muhammad, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan kami telah berikan kepadamu sab'an minal mathani dan Al-Quran. Wa afradal imtinan alayya bi fatihatil kitab wa ja'alaha bi izail Qur'anil azim. Meskipun surat Al-Fatihah itu bagian daripada Al-Quran, tapi Allah sendirikan, aku berikan untukmu surat Al-Fatihah dan Al-Quran. Padahal Al-Fatihah bagian daripada Al-Quran. Kemudian Rasul berkata, wa inna fatihatal kitab asyraf ma fi kunuzil arsh. Sesungguhnya Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah adalah semulia-mulia apa yang ada dalam harta karun yang tersimpan di arsh, min kunuzil arsh. Ini pun juga tidak akan saya jabarkan. Ini cuma sekedar menunjukkan bahwa kita tahu kan arsh seberapa agung dan luar biasanya arsh Allah itu. Tapi yang paling mulia dari harta yang terkandung di arsh itu adalah Fatihatul Kitab. Dan karena itu surat ini wajib dibaca dalam setiap sholat fardu. Dalam riwayat lain, kali ini dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, beliau berbicara tentang Ummul Kitab atau Fatihatul Kitab, di mana dijelaskan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah ibarat petir yang menyambar kepala iblis. Riwayat yang sampai dari Maulana al-Imam Ja'far ibn Muhammad As-Shadiq alaihi assalam, beliau berkata, ranna iblis arba'a rannat. Iblis itu sepanjang kehidupannya dia menjerit 4 kali. Yang pertama, awwaluhunna yauma lu'ina. Jadi ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dapat laknat dari Allah. Ketika dilaknat oleh Allah, iblis menjerit. Wahina uhbita ilal ard, dan sebagai hukumannya iblis kemudian diturunkan ke bumi. Ketika diturunkan ke bumi, iblis berteriak. Yang ketiga, wahina bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi. Kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, teriakan atau jeritan iblis yang ketiga adalah ketika akhirnya Allah mengutus afdalul anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi, setelah jarak yang cukup panjang antara Nabi Allah Isa alaihissalam dengan Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ala hini fatratin minar rusul. Yang keempat, kapan iblis menjerit dan berteriak? Wahina nazalat Ummul Kitab. Ketika turun surat Al-Fatihah, iblis menjerit untuk yang keempat kali. Dan tidak dicatat kapan iblis menjerit lagi setelah itu. Arba'arannat. Sebuah riwayat yang kita dapatkan dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Nah, sekarang kita akan masuk dalam tafsir sederhana. Ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tentu penafsiran ini atau kajian tafsir ini kita lakukan dalam rangka setiap kali nanti kita sholat dan kita baca surat Al-Fatihah, sebisa mungkin berbagai macam kandungan makna daripada surat ini kita hadirkan dalam benak kita dan hati kita. Mudah-mudahan bisa menambah kehusukan sholat-sholat kita, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ini. Jadi basmalah ini merupakan kalimat yang Allah tentukan untuk menjadi pembuka dari rangkaian kalam Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Kalimat yang dipilih oleh Allah di awal adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau terjemahkan sederhana, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa dimulai dengan nama Allah? Kenapa harus Bismillah? Kok tidak Bismi yang lain? Kenapa?
Tentu jawaban sederhananya adalah karena semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya semua yang punya nama ini bagi orang yang selesai dalam kajian-kajian teologi, yang sudah selesai dalam pemahaman tauhidnya, tentu apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, semuanya, apapun yang punya nama akan mengajaknya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain di Al-Quran menjelaskan, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu palingkan pandanganmu, sebenarnya kamu sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah bukan objek yang bisa dilihat, tapi artinya bahwa semua ini, semua keberadaan ini, dia merupakan ciptaan Allah, bergantung kepada Allah. Tidak akan ada tanpa dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang mukmin, seorang muwahhid, dia tidak pernah melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia melihat dirinya, meskipun dia melihat matanya, meskipun dia melihat tangannya, meskipun dia melihat apapun di alam ini, melihat langit, melihat gunung, menyaksikan hujan, melihat air, melihat apa saja, dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala karena tahu bahwa semua itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Jadi semua hal ini sebenarnya menyandang nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Bismi Allah. Bismillah. Allah adalah sebuah kata yang mewakili seluruh sifat-sifat jamaliyah dan jalaliyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengatakan ya Allah, itu semua sifat Allah ada dalam ya Allah. Ya Razzaq ada pada ya Allah. Ya Karim ada pada ya Allah. Ya Jabbar ada pada ya Allah. Semua sifat-sifat ini ketika kita mengatakan ya Allah, karena kata Allah ini adalah sebuah nama untuk zat yang maha segala-galanya, yang memuat seluruh sifat jalaliyah dan jamaliyahnya. Jadi ketika seseorang mengatakan ya Allah, dia sedang memanggil Allah dengan semua sifatnya, al-jalaliyah wal jamaliyah. Namun menariknya, sifat kata Allah ini yang mengandung seluruh sifat jalaliyah dan jamaliyah kemudian disifati secara khusus dengan sifat yang hampir sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya berkaitan dengan rahmat. Ar-Rahmanirrahim, dari akar kata yang sama, rahmah. Dengan nama Allah, kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang maha pengasih lagi maha penyayang, it's okay lah, tidak terlalu bermasalah kita dengan terjemahan itu. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari dua sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kita mengurainya bahwa semua ini Allah lakukan karena cinta. Perlu kita urai sekarang ini. Kenapa kok sifat yang dikhususkan dalam Fatihatul Kitab, dalam ayat pertamanya adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah, Allahnya disifati dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa? Hanya disifati dengan maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya, karena semua itu berasal dari cinta. Seandainya Allah tidak punya sifat Rahman dan Rahim, maka Allah tidak punya alasan untuk mencipta kita. Coba kita lihat ya, Allah kira-kira mencipta langit dan bumi, mencipta manusia, mencipta gunung, mencipta lautan, mencipta semua ini. Apakah Allah perlu mencipta semua itu? Sehingga kalau Allah tidak mencipta kemudian Allah menjadi kurang? Tidak. Allah maha sempurna, Allah tidak perlu untuk mencipta apapun. Jadi tidak ada Allah mencipta sesuatu karena Allah perlu untuk mencipta atau harus mencipta. Tidak ada itu. Allah sama sekali tidak bergantung pada ciptaannya. Sebaliknya, seluruh ciptaannya bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Allah mencipta makhluk, mencipta kita sebagai manusia, kita sebagai hamba-hambanya karena dia perlu? Jawabannya adalah tidak. Kemungkinan kedua, Allah mencipta kita karena Allah takut kalau tidak mencipta kita. Ini juga tidak masuk akal bagi zat yang maha segala-galanya. Allah tidak mencipta sekalian makhluk karena Allah butuh dan perlu dengan para makhluknya. Allah juga tidak mencipta para makhluk karena Allah takut atau terpaksa mencipta mereka. Tidak ada yang mampu berkuasa melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan yang mampu memaksakan kehendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan semua ini dalam keindahan yang luar biasa ini tidak karena dia butuh, tidak karena dia takut, tidak karena dia terpaksa. Lalu karena apa? Kenapa kok kita diciptakan? Satu-satunya alasan dari semua penciptaan ini adalah Allah hendak menebar kasih sayangnya, cintanya, rahmatnya kepada seluruh makhluk yang dia cipta. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini saja dengan pemahaman seperti ini, ketika kita sholat Allahu Akbar, kemudian kita Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian kita pahami bahwa sebenarnya Allah tidak perlu menciptakan saya. Saya dicipta ini semata-mata. Jadi setiap sel dari wujud saya adalah wujud cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menyikapi zat yang seperti ini juga dengan rasa syukur yang mutlak. Karena setiap wujud daripada sel kita ini adalah wujud cintanya. Dan tidak bisa kita kembalikan kecuali dengan syukur mutlak. Anugerah mutlak. Karena cinta tidak bisa kita kembalikan kecuali dengan syukur mutlak. Dan betapa indahnya seandainya kita punya pemahaman yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak akan jabarkan lebih jauh karena beberapa keterangan tadi tentang Bismillahirrahmanirrahim meskipun cukup sederhana, setidaknya memberikan kepada kita pemahaman tentang makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berikutnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita mau terjemahkan sederhana, ayat ini adalah segala puji, semua pujian tanpa terkecuali. Alhamdulillah, mutlak segala pujian lillah, hanya untuk Allah, Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi Allah ini Tuhannya segala keberadaan. Semua mengacu kepadanya, semua bergantung kepadanya, semua dia yang mengatur, semua dia yang menentukan. Rabbul alamin, tidak ada yang keluar dari kendali Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini berada dalam kendali Allah, maka segala pujian juga tertuju padanya. Semua warna, semua bentuk, semua jenis suara, berbagai macam hal yang terjadi di alam keberadaan ini, semua adalah ketentuannya, semua adalah pengaturannya. Karena itu pujian tidak bisa kita nisbatkan kecuali pada zat yang maha segala-galanya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya pada hakikatnya tidak ada keberadaan selain Allah yang layak mendapat pujian yang hakiki. Pujian yang hakiki hanya untuknya, karena semua keberadaan berasal darinya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Semua nikmat darinya. Kalau kita melihat, mana sih nikmat yang bukan dari Allah? Tidak ada. Semua nikmat darinya. Ketika semua nikmat darinya, maka semua pujian juga tertuju kepada. Semua rasa syukur juga tertuju kepada. Tidak ada yang lain. Dari ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran akhlak yang luar biasa, pelajaran untuk hati kita. Ketika kita memahami bahwa semua keindahan dan semua keagungan, semua sifat jalaliyah dan semua sifat jamaliyah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita melihat keagungan, kita melihat keindahan, keagungan itu seperti kekuasaan, pengaruh, popularitas,
Keindahan itu seperti ketampanan. Semua hal ini bisa kita bagi menjadi apakah dia termasuk hal-hal yang jamal atau yang jalal. Kekuasaan itu bagian daripada jalal. Kecantikan, ketampanan sebagai contoh itu adalah bagian daripada jamal. Nah, setiap jalal dan jamal itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memahami ayat ini dengan pemahaman yang seperti ini, maka kalau dia melihat sebagai contoh, melihat keindahan atau keagungan pada dirinya, seseorang melihat dirinya berpuasa, seorang melihat dirinya punya kepandaian, seorang melihat dirinya tampan, gagah umpamanya. Kalau dia melihat kelebihan-kelebihan itu pada dirinya, dia tidak akan sombong dan tidak akan bangga diri. Dia akan terbebas dari sifat takabur dan ujub, karena dia tahu bahwa semua yang aku miliki ini pemberiannya, anugerahnya. Sebenarnya ini bukan milik. Semua keindahan yang ada padaku, semua keagungan yang ada padaku, ilmu yang aku miliki, kepiawaian yang aku miliki, popularitas yang aku miliki sebagai contoh, bukan dari aku, darinya, miliknya. Karena aku tidak ikut andil dalam menciptakan satu sel dalam wujudku. Jadi semua keindahan dan keagungan dalam diriku adalah miliknya. Karena itu orang yang memahami alhamdulillahirabbil alamin dengan pemahaman yang seperti ini, dia tidak sempat takabur, dia tidak sempat ujub atau bangga diri, karena dia tahu bahwa ini bukan milik, ini hanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya akan menjadi hamba yang bersyukur. Semakin banyak kelebihan, keindahan dan keagungan yang Allah berikan padanya, semakin banyak syukur. Dan seandainya dia melihat kelebihan, keindahan, keagungan kepada orang lain bukan pada dirinya, maka dia tidak akan iri dan tidak akan cemburu, karena dia sadar bahwa semua keindahan, keagungan yang ada pada orang lain itu juga bukan miliknya. Sehingga saya tidak pada posisi untuk iri ataupun cemburu kepadanya. Itu milik Allah, Allah berikan kepadanya. Dia maha tahu siapa yang diberi kelebihan, siapa yang diberi keindahan. Dia yang maha tahu, dia maha bijaksana. Sehingga orang akan terbebas dari sifat iri, hasud, dan cemburu. Sekali lagi, mengapa semua pujian untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena dia Rabbul Alamin. Dia yang mencipta, dia yang mengatur, dia yang membimbing, dia yang mengendalikan, dia yang menjaga, dia yang mengayomi, dia yang bertanggung jawab, dia yang mengadili nanti. Semua hal ada dalam kendali dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana. Semua sifat-sifat yang berarti kesempurnaan ada padanya. Jadi tidak ada kekeliruan, tidak ada kekurangan, tidak ada kezaliman yang pernah ia lakukan. Boleh jadi kita dalam kehidupan ini, kalau kita tidak paham, kita menganggap bahwa kenapa Allah menentukan hal yang seperti ini, kenapa Allah melakukan yang seperti itu. Boleh jadi karena keterbatasan ilmu kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah bahwa zat yang maha sempurna itu, dia maha segala-galanya, maha sempurna. Tidak ada sedikit pun kekurangan dan kekeliruan yang pernah ia lakukan. Yang ada, kita belum paham hikmahnya, kita belum paham maksudnya. Dalam ayat lain dikatakan, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dia yang membuat semua yang ia ciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Dia menciptakan dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh ketelitian. Indah, luar biasa, tak tertandingi. Artinya semua yang Allah ciptakan ini, bahkan manusia tidak bisa memberikan ide kepada Allah, dan ide ini bisa menjadikan apa yang telah Allah lakukan bisa lebih indah dari sebelumnya, atau bisa lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada. Yang Allah ciptakan ini di puncak keindahan, di puncak kebaikan. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Kenapa Rabbul Alamin? Karena semua yang membutuhkan rizki dalam kehidupan ini, semua makhluk yang membutuhkan kebutuhannya dalam kehidupan ini, Allah yang menjamin kebutuhannya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, setelah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ditekankan lagi Ar-Rahmanir-Rahim, diulang lagi sifat ini. Artinya Allah hendak mengatakan bahwa sentuhanku kepada hamba-hambaku, kepada makhluk-makhluk ini sentuhan cinta dan kasih sayang. Aku ini adalah zat yang penuh cinta, penuh kasih sayang. Itu yang dominan dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kata-kata dominan ini sebenarnya hanya untuk kita memahami bahwa sebenarnya seluruh zat Allah itu adalah Rahman dan Rahim. Bahkan ketika nanti ada siksa beliau pun, siksa itu adalah bagian daripada rahmatnya. Tentu tidak akan kita jelaskan dalam kesempatan kali ini. Nah, yang hendak kita ambil pelajaran dari Ar-Rahmanir Rahim setelah Bismillahirrahmanirrahim adalah jika Allah sang pemilik hakiki itu Rahman dan Rahim, kalau dia yang maha segala-galanya, dia yang menciptakan semuanya, dia yang mengendalikan semuanya, kalau yang tidak bergantung kepada apapun itu menunjukkan sentuhan cinta dan kasih sayang, bagaimana kita yang terbatas, kita yang lemah, kita yang tidak berdaya ini kemudian kita mau melakukan yang berlawanan dengan cinta dan kasih sayang? Kita seharusnya yang penuh kebergantungan, penuh kelemahan, seharusnya kita tidak mengeluarkan kecuali cinta dan kasih sayang. Seandainya ada yang mau berbuat sesuatu yang di luar cinta dan kasih sayang adalah yang maha segala-galanya, yang tidak bergantung pada apapun. Sementara kita yang lemah, tidak berdaya, kita tidak berhak untuk melakukan kecuali hal-hal yang berkaitan dengan cinta dan kasih sayang. Ar-Rahmanir Rahim juga mengatakan bahwa hambaku dalam keadaan apapun engkau akan temukan aku sebagai maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat di Al-Quran mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ada orang-orang yang sudah mungkin berlebihan dalam perbuatan jahatnya, berlebihan dalam perbuatan buruknya. Allah berkata, wahai hamba-hambaku yang sudah berlebihan itu, la taqnatu min rahmatillah. Selama kamu masih hidup di dunia, kamu punya kesempatan untuk tidak putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bayangkan, kepada orang yang sudah berlebihan dalam kejahatan dan keburukannya, Allah masih tampil sebagai zat yang penuh cinta dan kasih sayang. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah punya kemampuan untuk menghapuskan atau untuk mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Karenanya nanti di hari kiamat sangat mengherankan kalau sampai ada hamba dengan Tuhan yang maha Rahman dan Rahim, Tuhan yang mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kemudian masih ada hamba-hamba yang mendapat keputusan untuk masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba-hamba yang sudah dalam bahasa itu sudah keterlaluan dalam keburukannya. Bagaimana kata Al-Imam Ali Zainal Abidin, saya heran dengan Tuhan yang maha Rahman dan Rahim ini. Tuhan yang ya may yu'til katsira bil qalil. Tuhan yang memberikan pahala yang banyak untuk amalan yang sedikit. Bayangkan tadi, sekali membaca surat Al-Fatihah pahalanya bisa seperti kita memberikan sedekah kepada setiap mukmin dan mukminah. Bagaimana dengan pahala yang sedemikian besar masih ada orang masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala? Itu hamba yang keterlaluan. Kata Al-Imam Ali Zainal Abidin, aku heran kalau sampai ada hamba nanti akhirnya masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala padahal dia punya Tuhan yang Rahman dan Rahim. Sangat mengherankan. Dalam ayat lain tentang Rabbul Alamin dijelaskan ketika Fir'aun berbincang dengan Musa alaihissalam. Qala Fir'aun wa ma Rabbul Alamin. Apa sih Rabbul Alamin itu? Kata Nabi Allah Musa alaihissalam, qala Rabbis samawati wal ardh. Tuhan semuanya ini yang kamu lihat ini, semua yang ada ini adalah Dia Tuhan. Di langit-langit, di bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Jadi dia bukan hanya Tuhan untuk keberadaan-keberadaan tertentu.
Rabbul Alamin dalam maknanya juga berarti penafian atas seluruh arbabul anwa atau Rabbun Naum. Kita mengenal masyarakat Yunani umumnya sampai punya 12 Tuhan. Masyarakat Romawi bahkan sampai punya 30.000 Tuhan. Ada Tuhan untuk pertanian, ada Tuhannya dapur, ada Tuhannya lumbung, ada Tuhannya rumah, ada Tuhannya api, ada Tuhannya buah, ada Tuhannya musim panen, ada Tuhannya musim hujan, musim panas, macam-macam. Ada Tuhannya pohon, ada Tuhannya tanaman, hutan, kebakaran, dan lain-lain. Kalau dalam pemahaman tauhid Islam, dia Tuhan, Tuhannya segala-galanya, Tuhan semua, Rabbul Alamin. Dia yang mengendalikan semuanya, dia yang mengatur semuanya. Hanya dia, dan dialah seorang yang mengendalikan dan mengatur semua yang dia ciptakan. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang bersamanya, tidak ada sekutu. Sementara di Al-Quran dikatakan sebagian ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Sebagian malah bahkan menjadikan para tokoh-tokoh agama sebagai Tuhan-Tuhan pengganti Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan yang mengatakan hamba Tuhan dianggap sebagai Tuhan, wal Masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua ini juga bisa berarti bahwa rahmat itu dibagi menjadi dua. Ada rahmat yang umum untuk seluruh hamba Allah, baik yang tunduk kepada Allah ataupun yang menentang Allah Subhanahu wa taala, dan ada rahmat khusus yang khusus bagi hamba-hamba Allah yang taat dan tunduk kepadanya. Dan intinya semua ini diliputi dengan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa-doa yang diajarkan dalam doa-doa Ahlul Bait alaihi wassalam ada kalimat yang seperti ini, ya man sabaqat rahmatuhu ghadabah. Bahkan ketika seorang hamba itu dia berada dalam dua kemungkinan, mendapat rahmat Allah ataupun murka Allah, tapi dalam banyak kesempatan ya man sabaqat rahmatuhu ghadabah, ternyata kasih sayang Allah lebih cepat menyelamatkan dia daripada murka. Riwayat lain mengatakan bahwa ini sebagai ilustrasi bahwa betapa luar biasanya cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu, sampai-sampai riwayat mengatakan bahwa sebenarnya rahmat ini ada 100. Ini pun sebagai gambaran. Dan yang Allah turunkan dalam kehidupan dunia hanya satu rahmat. Masih ada 99 rahmat yang kita tidak tahu seperti apa rahmat. Semua yang ada di alam keberadaan yang sekarang ini hanya satu rahmat dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melangkah ke ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, kalau kita mau artikan dengan sederhana, dia adalah raja, penguasa di hari pembalasan, pemilik hari pembalasan, penguasa hari pembalasan. Untuk kita paham bahwa Yaumuddin atau Yaumiddin ini adalah hari pembalasan, ayat lain menjelaskan. Yang Ali tadi mengatakan bahwa Al-Quran itu satu ayatnya menafsirkan ayat yang lain. Dalam surat Al-Infitar kita baca seperti ini, innal abrara lafi na'im, orang-orang yang baik akan ada di surga, wa innal fujjara lafi jahim, orang-orang yang durhaka dan berbuat kejahatan akan ada di neraka, yaslaunaha yaumaddin, mereka akan tinggal di yaumaddin, wa ma hum anha bighaibin, wa ma adraka ma yaumuddin. Ketika Al-Quran mempertanyakan apa itu yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, tahukah engkau wahai Muhammad apa itu yaumuddin? Yauma la tamliku nafsun min nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah, yaitu hari di mana tidak ada orang yang mampu berkuasa atas orang lain, dan semua keputusan di hari itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia mungkin manusia masih bisa bermain dengan pengaruhnya, bermain dengan kekuatannya, bermain dengan hartanya. Di sini iya, harta masih laku, kekuasaan masih berlaku. Tipu daya, tipu muslihat, fitnah, hoax masih bisa mengubah keadaan. Tapi di hari pembalasan nanti, wal amru yauma idzin lillah maliki yaumiddin, kita tidak punya daya.
dan upaya apapun di hari itu. Semua ketentuan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang bisa berkuasa atas orang lain. Ayat lain berkata, yaumahum barizun, hari ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya dan keluar dari kuburnya. La yakhfa 'alallahi minhum syai', dan Allah mengetahui apa yang dia lakukan di dunia. Semuanya terungkap, tidak ada yang tersembunyi dari mata Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkul yaum, sekarang kekuasaan ada di tangan siapa? Lillahil wahidil qahhar, hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dikatakan Al-Imam Ali Zainul Abidin kana Ali ibn Husain idza qara'a Malik Yaumiddin, ketika dia baca surat Al-Fatihah dan sampai pada Malik Yaumiddin, yukarriruha hatta yakad ayyamut, diulang-ulang Malik Yaumiddin sampai dia mendekati kematian karena mengulang-ulang dan betapa ia memaknai makna daripada Malik Yaumiddin. Diulang-ulang hatta yakad ayyamut, sampai dia dekat dengan ajal dan kematian. Luar biasa Al-Imam Ali Zainul Abidin. Kita ke ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya adalah ayat yang berbunyi seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini berbicara tentang tauhid dalam ibadah dan tauhid dalam af'al. Artinya iyyaka na'budu, tidak ada yang aku sembah selain Engkau ya Allah, hanya Engkau yang aku sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Maksudnya apa? Aku tidak akan menyembah selain kamu ya Allah, dan aku tidak akan minta tolong kepada selain Engkau ya Allah. Tapi hal ini kemudian tidak berarti kemudian kalau kita saling bantu dengan sesama manusia ini kemudian bertentangan dengan iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in. Tapi ketika kita minta bantuan orang, ketika kita bekerja sama, kita maknai bahwa la mu'athira fil wujudi illallah, bahwa iya, saya memang diminta untuk saling bantu oleh Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Allah di ayat lain mengatakan kerjasamalah, saling bantulah, saling tolong menolonglah. Dan ini tidak bertentangan dengan iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in, selama kita memahami bahwa yang bisa berpengaruh secara independen, yang punya ketentuan mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak ada yang punya ketentuan yang mutlak. La mu'athira fil wujudi illallah. Itu makna sederhana daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya ketika tidak ada yang berpengaruh di keberadaan selain Allah, maka tidak ada yang layak untuk kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, semua ini ada dan berfungsi karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh yang kemarin saya berikan adalah seorang mukmin dan seorang muwahhid ketika dia haus, ada air di tangannya, ketika dia minum, betul dia meyakini bahwa air bisa menghilangkan dahaganya karena memang Allah menciptakan air untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga. Allah memang menciptakan kita ini butuh kepada air. Tapi seorang muwahhid yang sejati, meskipun air di tangan dan dia dalam keadaan haus dan dia ketika minum tidak ada yang menghalang-halanginya, tetap dia berkeyakinan la mu'athira fil wujudi illallah. Ini hanya perantara. Seandainya engkau tidak restui ya Allah, air ini bisa menghilangkan dahagaku, maka dahagaku tidak akan hilang meskipun aku minum air. Itu maksud daripada wa iyyaka nasta'in. Tidak apa-apa ketika kita haus kita kemudian mencari air untuk menghilangkan dahaga kita, dan ini tidak bertentangan dengan wa iyyaka nasta'in. Namun dalam saat yang sama kita ketika minum air kita meyakini bahwa seandainya engkau tidak merestui ya Allah, maka air ini tidak akan menghilangkan dahaga. La mu'athira fil wujudi illallah. Kita akan masuk pada ayat yang berikutnya. Ayat ini sedikit butuh pembahasan karena dalam ayat ini kemudian kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Memang ada banyak pembahasan di sini. Bagaimana seorang yang sudah mengenal Allah,
bahkan yang sudah sholat. Pertanyaannya, kenapa dalam sholat masih dia diminta untuk meminta petunjuk? Ihdinas siratal mustaqim. Sebagian mungkin akan berpikir agak lucu, lihat tuh orang-orang Islam itu ketika mereka menganggap bahwa dirinya sudah mendapat petunjuk, tapi dalam sholatnya dia masih minta ihdinas siratal mustaqim. Nah, dalam hal ini ada dua keterangan. Yang pertama adalah kita minta ditetapkan di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ketika aku sudah di jalan yang lurus ini, jangan sampai aku berubah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau ihdinas siratal mustaqim berarti kita meminta peningkatan petunjuk. Artinya mungkin dengan satu ilmu ini, dengan satu ma'rifah ini aku dapat petunjuk ya Allah, tapi aku ingin bertambah lagi ma'rifahku, bertambah lagi ilmuku, sehingga kualitas hidayahku itu dari waktu ke waktu meningkat, semakin meningkat dan semakin meningkat. Itu makna daripada ihdinas siratal mustaqim. Dan yang paling penting adalah bahwa sebenarnya tidak ada manusia yang tidak dapat hidayah. Jadi kadang-kadang ini pembahasan yang mungkin cukup kontroversial yang akan saya angkat berikut ini adalah bahwa kadang-kadang kita melihat ada orang-orang yang sedang berbuat buruk, kita katakan, oh, dia belum mendapat hidayah. Kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, sebenarnya semua manusia dapat hidayah. Yang ada itu manusia itu apakah dia mau menerima hidayah atau mau menolak hidayah. Sebenarnya hidayah sudah Allah berikan. Nah, kalau seandainya ada manusia yang berbuat buruk atau mengambil jalan yang sesat dan menyimpang karena dia belum diberi petunjuk oleh Allah, ya berarti bukan salah manusia dong, yang salah Tuhannya kalau gitu. Ya Allah, kalau emang kamu inginkan bahwa hambamu ini tidak sesat dan tidak menyimpang, harusnya engkau berikan petunjuk. Kalau engkau tidak beri petunjuk, dia tidak beri hidayah, dia jadi kalau dia menyimpang ya bukan salah dia, salahmu kalau gitu ya Allah. Karena itu Al-Quran sendiri mengenalkan bahwa semua manusia sudah dapat petunjuk. Tidak ada manusia yang tidak dapat petunjuk itu. Yang ada adalah manusia yang menolak petunjuk. Allah sudah berikan petunjuk, tapi manusianya menolak. Nah, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit bercerita tentang unsur-unsur petunjuk, bahwa manusia ini sudah mendapatkan semua petunjuk. Yang pertama ada hidayah fitriyah. Jadi manusia sejak lahir itu sudah Allah beri petunjuk. Di mana ayatnya? Wa nafsi wa ma sawwa, demi jiwa dan demi yang menyempurnakan jiwa itu. Wa nafsi wa ma sawwa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap jiwa yang Allah ciptakan itu Allah sudah install. Jadi ini installing dari langit ini, bahwa manusia sudah diberitahu nilai-nilai yang buruk dan nilai-nilai yang baik. Apa yang fujur dan apa yang taqwa. Itu bersamaan dengan penciptaan manusia. Ini yang kemudian oleh para ulama disebut dengan hidayah fitriyah. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena itu umat manusia ini dari berbagai macam etnis, kelompok, pemahaman, ideologi, mereka punya kesepakatan tentang nilai-nilai tertentu. Contoh mengambil hak orang lain itu buruk. Ini dalam agama apapun mengambil hak orang lain itu buruk. Dalam ideologi manapun mengambil hak orang lain itu buruk. Dari mana manusia sepakat? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kemudian ada hidayah akliyah. Akal manusia ini Allah buat sedemikian rupa berpotensi menangkap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Wal fulkil lati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa ahya bihil ard. Hujan yang turun yang kemudian mampu menghidupkan lahan-lahan yang mati. Fa ahya bihil arda ba'da mauti wa watha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah. Ya, berhembusnya angin, was-sahab dan awan-awan. Bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Semua itu tanda bagi orang-orang yang berakal. Artinya ayat ini memahamkan kepada kita bahwa akal manusia mampu menangkap ayat-ayat. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin
yatafakkarun. Orang yang berpikir mampu. Pikiran manusia mampu menangkap ayat-ayat Allah. Ini adalah unsur hidayah yang kedua. Jadi manusia ketika diciptakan fitrahnya sudah diberi petunjuk, kemudian diberi akal, akal juga berpotensi untuk menangkap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang ketiga adalah kitab-kitab suci yang Allah turunkan silih berganti. Sebagaimana Allah menurunkan para rasulnya, Allah juga sertakan kepada mereka kitab-kitab suci. Dan kitab-kitab ini bisa diakses. Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada Mazmur, ada Al-Quran. Tersebar. Ayat-ayat Allah mampu diakses oleh semua manusia, dan itu adalah petunjuk. Dan unsur hidayah yang keempat adalah hati manusia. Tentu hati ini tidak langsung menjadi sumber petunjuk. Hati ini, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang butuh mengaktifkan hatinya untuk menjadi sumber hikmah. Dalam sebuah riwayat Rasul berkata, "Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan jarat yanawiul hikmah min qalbihi ala lisani." Barang siapa yang mengikhlaskan dirinya selama 40 pagi tidak bermaksiat kepada Allah secara sengaja, maka setelah 40 pagi akan memancar sumber-sumber hikmah dari hatinya menuju lisannya. Kalau manusia sudah sampai pada memecah sumber-sumber hikmah itu, maka dia akan sampai pada kebenaran yang sejati. Namun itu butuh as-sair was-suluk, butuh jihadun nafas, butuh tazkiyatun nafas, tidak mudah. Jadi petunjuk dari hati ini itu butuh diaktifasi dengan ketakwaan, dengan penyucian diri, dan minimal waktunya adalah 40 hari. Jadi sebenarnya tidak ada manusia yang tidak dapat hidayah. Semua dapat hidayah. Karena itu di surat Al-Insan dikatakan, "Inna hadainahus sabil." Kami telah beri petunjuk manusia, imma syakiran wa imma kafura. Ada kalanya manusia itu menerima petunjuk itu, ada kalanya manusia mengingkari petunjuk itu. Jadi itu sedikit tafsiran tentang ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita masuk pada ayat yang terakhir, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang jauh dari murkamu dan bukan orang-orang yang sesat atau menyimpang. Nah, siapa ghairil maghdub alaihim waladdallin? Ayat lain dalam surat An-Nisa menjelaskan siapa mereka ini. Wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, faulaika. Maka mereka, siapa mereka ini? Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka bersama orang-orang yang telah Allah anugerahkan kepada mereka minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin dan siddiqin, wasyuhada dan syuhada, wassalihin dan orang-orang yang berbuat baik, wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah kelompok orang-orang yang jauh dari murka Allah dan jauh dari penyimpangan. Terakhir, sebagai penutup, saya akan bacakan sebuah riwayat di mana dalam riwayat ini Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan apik tentang surat Al-Fatihah, bahwa surat Al-Fatihah ini dibagi menjadi dua. Kata Ar-Rasul, Allah membagi surat Al-Fatihah ini sebagiannya untuk dia dan sebagian untuk hamba. Rasul berkata lewat sebuah hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla, qasamtu fatihatal kitab baini wa baina abdi. Aku bagi surat Al-Fatihah ini antara aku dan hambaku. Fanisfu hali, separuhnya untukku dan separuhnya untuk hambaku. Wali abdi masa'al, dan di separuh itu terserah hambaku meminta apa. Dalam lanjutan hadis qudsi ini Allah menjelaskan, idza qala al-abdu, ketika hamba berkata bismillahirrahmanirrahim, ayat pembuka dari surat Al-Fatihah, qala Allahu jalla jalaluhu, Allah akan menjawab. Jadi setiap kali kita sholat dan kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allah akan menjawab, bada'a abdi bi ismi, hambaku memulai dengan namaku, wa haqqa alayya an utammima lahu umurah, maka menjadi
kewajiban atasku, kata Allah, untuk aku sempurnakan segala urusannya. Wa ubarika lahu fi ahwali, dan aku berkahi semua keadaan. Jadi ketika kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh ketulusan, seperti ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, fa idza qala al-'abd, ketika hamba berkata alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan menjawab hamadani 'abdi, hambaku telah memuji aku. Wa alima anna ni'amal lati lahu min indi, dan dia mengerti bahwa semua nikmat yang ada padanya adalah dari aku. Wa annal balaya allati dafa'tu anhu fa bi tatawwuli, dan berbagai macam mara bahaya dan bencana yang terhindar darinya adalah karena aku yang menghindarkan mara bahaya dan bencana itu darinya. Ushidukum, aku jadikan kalian semua saksi, kata Allah Subhanahu wa taala, anni udifu lahu ila ni'amid dunya ni'amal akhirah. Dengan pengakuan ini aku akan tambahkan untuknya dari nikmat-nikmat akhirat, aku tambahkan baginya nikmat-nikmat dari nikmat-nikmat dunia, aku tambahkan untuknya nikmat-nikmat akhirat. Wa adfa anhu balayal akhirah, dan aku akan cegah darinya bahaya-bahaya akhirat, kama dafa'tu anhu balayad dunya, sebagaimana aku cegah darinya berbagai macam bencana-bencana dunia. Selanjutnya, ketika hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, Allah kemudian menjawab syahidali abdi anir rahmanir rahim, dia bersaksi bahwa aku adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Saksikan, ushidukum, aku jadikan kalian semua saksi, la uwaffiranna min rahmati haddah, aku akan penuhi nasibnya dari rahmatku, wala udzilanna min ata'i nasibah, dan aku akan penuhi dari pemberianku nasibnya. Dan ketika hamba berkata maliki yaumiddin, Allah akan menjawab ushidukum, aku jadikan kalian semua saksi, kama tarafa bi anni ana malik yaumiddin, ketika ia mengakui bahwa aku adalah penguasa di hari pembalasan, la usahhilanna yaumal hisab hisaba, aku akan mudahnya untuknya di hari perhitungannya, wala ataqabbalanna hasanatih, aku akan dengan mudah menerima berbagai macam perbuatan baiknya, wala atajawazanna an sayyiati, dan sungguh aku akan hapus, aku akan abaikan berbagai macam keburukannya. Selanjutnya, ketika hamba berkata iyyaka na'bud, Allah akan menjawab shadaqa abdi, benar yang diucapkan hambaku, iya ya ya'bud, dia menyembah aku. Ushidukum, aku jadikan kalian semua sebagai saksi, la uthibannahu ala ibadatihi thawaban, aku akan berikan pahala baginya atas ibadahnya ini, sebuah pahala yaghbituhu kullu man khalafahu fi ibadatihi li, yang semua nanti penduduk yang hidup kembali di padang mahsyar akan cemburu pada apa yang Allah berikan kepadanya, karena mereka tidak termasuk orang-orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika hamba berkata wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan, Allah berkata biya ista'ana abdi, dia meminta tolong dengan aku, kepadaku, wa ilayya iltaja, dia berlindung kepadaku. Ushidukum, aku jadikan kalian sebagai saksi, la'uinannahu ala amri, aku akan tolong dia dalam urusannya, wala ughithannahu fi syada'idih, aku akan juga turun tangan dalam berbagai macam kesulitan yang dihadapi, wala akhudhanna biyadihi yauma nawaibi, di hari-hari yang luar biasa, di hari-hari bencana, di hari-hari malapetaka, aku akan pegang tangannya dan selamatkan dia dari berbagai macam musibah dan bencana itu. Terakhir, fa idza qala, ketika hamba berkata ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah berkata hadza li abdi, dari ihdinas siratal al-mustaqim ini sampai akhir, ini adalah untuk hambaku. Dari awal sampai ihdinas tadi ini untukku, dari ihdinas siratal mustaqim sampai akhir untuk hambaku. Hadza li abdi, ini untuk hambaku. Ketika untuk hambaku apa artinya? Wali abdi masa'al, terserah dia mau minta apa. Wa qad istajabtu li abdi, aku telah kabulkan untuk hambaku. Wa a'taituhu ma amal, aku akan berikan apapun yang dia jadikan angan-angannya. Wa amantuhu mimma minhu wajal, dan aku akan amankan dia dari apapun yang dia takuti. Inilah sekelumit dari tafsir surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan
bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.